Oke, terima kasih teman-teman media semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Di suasana hujan yang sejuk ini ya, kita sudah menyelesaikan proses mediasi dengan agenda hari ini adalah jawaban yang disampaikan oleh para tergugat terhadap proposal penggugat yang sudah kami sampaikan minggu lalu. Ya, Pak, tadi jawaban proposalnya dikabarkan katanya mengajukan 504 miliar. Gimana Bang tanggapannya, Bang? Ya, jadi memang di salah satu poin itu ada ya. Tapi poin pertama mereka menanggapinya bahwa mereka menolak ya proposal yang diajukan oleh para penggugat, yaitu 200 miliar. Nah, kemudian mereka juga mendalilkan dalam jawaban itu berdasarkan putusan 362 dan putusan 363. Terus kemudian di poin terakhir juga disampaikan ada mereka kerugian 4 miliar ditambah 500 miliar ya. Saya kira apapun jawaban mereka ya itu hak mereka sebagai tergugat ya, dan itu hak mereka. Tapi tadi ditanyakan apa tanggapannya. Tanggapan saya adalah begini. Ini kan kita harus mengerti hukum acara ya, sesuai dengan Permendikbud 1/2016 ya, bahwa kita tidak bicara namanya pokok perkara, kita bicara namanya identifikasi masalah, terus kemudian bicara solusi dalam proses mediasi. Nah, kalau tadi didalilkan ada kerugian 4 miliar dan 500 miliar, saya kira itu irasional ya, karena kan kalau kita mau baca baik-baik putusan 362 dan putusan 363 itu kan jelas uang 4 miliar itu kemana? Ya itu kan dalam penyitaan, benar enggak? Nah terus kemudian bicara namanya 500 miliar, ini kan irasional, ya kan? Jadi saya kira kalau kita menyampaikan sesuatu kerugian itu, ya saya kira yang rasional lah, ya. Tapi nggak apa-apa, itu hak mereka. Ya. Gitu. Nah, kalau misalkan mereka mengalami kerugian, ya, sesuai dengan yang disampaikan dalam jawaban, ada nanti ranahnya, yaitu dalam pokok perkara. Jadi kita nggak bicara kerugian dalam proses mediasi, ya. Nanti kalau mereka mau melakukan gugatan balik, ya, melalui namanya rekonvensi, silakan kita akhiri dulu, kita selesaikan dulu proses mediasi ini. Baru nanti ada tahapan berikutnya, begitu. Artinya di kita tidak akan menyetujui dengan isi proposal 504 miliar. Kami yang mengajukan proposal. Ya, mereka menjawab itu, ya kan? Jawabannya itu dan itu tidak ada relevansinya. Benar nggak? Ada relevansinya gitu loh. Nah makanya saya bilang ini kan ada keluar-keluar isu-isu yang terus didengungkan bahwa ada gugatan terhadap Nikita Mirzani sebanyak 504 miliar. Sampai hari ini kami belum lihat itu. Jadi kalau disampaikan 504 miliar itu jawaban tadi, bukan gugatan. Paham ya? Iya, itu clear di situ. Nah kalau dia mau gugat silahkan gugat, kami siap menghadapi itu. Gitu loh. Tapi sampai hari ini mediasi yang kita laksanakan adalah jawaban dari para tergugat terhadap proposal para penggugat. Nah, poinnya ditolak. Nah, kemudian yang perlu kami sampaikan adalah minggu depan ini adalah mediasi menghadirkan prinsipal para penggugat dan tergugat ya dalam proses kaukus. Kami sampaikan bahwa kami berkomitmen untuk menghadirkan prinsipal kami dalam proses mediasi kaukus ini. Kemudian kami juga minta mediator untuk menyampaikan ke para tergugat untuk menghadirkan prinsipalnya supaya fair, gitu loh. Ya kan? Nah, kenapa perlu itu? Karena itu bagian dari tata kelola mediasi sesuai dengan Permen 1/2016, prinsipal wajib hadir. Kalaupun nanti masing-masing prinsipal dihadirkan, deadlock atau gagal, tentu ada nanti berita acara atau form yang harus ditandatangani prinsipal sendiri dan tidak boleh diwakilkan oleh kuasa hukum. Itu pentingnya, gitu ya. Oh iya. Walaupun sebenarnya kan hari ini kan kita sudah melihat jawaban dari para tergugat, ya, jawabannya menolak
ya proposal dari para penggugat, ya kan. Tapi secara resmi nanti apakah mediasi ini develop apa tidak itu nanti minggu depan tanggal 25 November 2025 pukul 14.00 waktu Indonesia Barat. Gitu. Panggilan sidang untuk perkara perdata nomor 941 PDP